Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kita ini nggak mau buat podcast, John. Ya sebenarnya tadi Udah record sih, udah dua video mah. Tapi dua-duanya gagal. Yang pertama yang emang masalah teknis. Yang kedua ini. Yang kedua, filenya tiba-tiba hilang. ya maksudnya Gak tahu kenapa. Beneran nih. ya pas Posisinya tiba-tiba sekarang hari Kamis, John. Malam Jumat, John. Iya, John, kok lupa ya, John. Enggak nih. Ini filenya hilang. Beneran sumpah. Udah record, Padahal kan nggak aneh-aneh kan. Udah setengah ya. Udah record setengah. Udah hampir selesai sih. Udah hampir selesai. Tapi filenya tiba-tiba rusak, hilang. Bukan rusak, John, hilang. Hilang, Mas. Bukan rusak, hilang, Mas. Dan berhubung malam Jumat, kita mau cerita, John. Dan cerita ini pengalaman di segmen kali ini. Di pengalaman kita kali ini kebanyakan yang ngirim horor, John. Tapi ya ada juga lah, John. Iya. Ini langsung gue mulai ya. Iya. Ini dialami oleh salah satu teman siswi SMA yang dulu waktu itu dia itu ngekos. Bukan ngekos sih, John. Kayaknya itu dititipin ke rumahnya guru, salah satu guru di sekolahnya gitu. Dia tinggal di rumah guru itu. Iya. Dan dia itu mengalami hal yang nggak wajar lah ya, John. Kisah ini terjadi saat saya kelas 1 SMA, saat dia kelas 1 SMA, dimana waktu itu dia dititipkan ya seperti tadi lah ya, dia dititipkan di salah satu rumah guru. Dan pada hari itu dia membuka gerbang rumah sambil ngucap assalamualaikum. Ya wajar lah, John, kan dimana kita pasti harus ngucapin salam atau permisi lah dimanapun kita. Dan tiba-tiba terdengar suara perempuan, John. Dia jawab, John. Positive thinking, John. Dia jawab, ya waalaikumsalam, John. oh iya. Jawab waalaikumsalam. Dengan lirih dia pikir suara itu suara asisten rumah tangga gurunya. Ya, jadi gurunya punya asisten rumah tangga. Terus dia nutup gerbang ya, John. Dan parkir sepeda di garasi. Sontak kaget John, melihat asisten rumah tangga tertidur di gazebo, John. Terus siapakah gerangan? Ternyata bukan asistennya. Ya melainkan ya wallahu a'lam, John. Iya. Terus disamperin lah si asisten rumah tangga sama dia. Iya, yang tertidur. Ya. Dan dia bilang, "Mbak, saya pulang, ayo masuk," katanya. Dan kaget, dia tuh bangun, John. Si asisten rumah tangga itu bangun. Dan bingung, lihat saya, katanya. "Loh, kamu kok baru datang?" katanya si asisten, John. Bingung, John, si asisten, John. Terus. Dan tadi yang tersenyum itu siapa? Dan melambaikan tangan, katanya si asisten. Jadi asistennya itu melihat dia. Dan si dia ngelihat asistennya. Dikira. Iya kan. Double. Dan tadi yang di dekat bunga itu siapa, katanya John, sambil senyum itu tadi. Katanya asistennya. Ya, terus dia juga pakai seragam, John. Sama. Pakai seragam sama kayak dia. Ngeliatnya udah dia ya. Ya. Kita kasih nama aja deh biar enak. Kasih nama Mbak dah gitu. Yang nyeritain ini Mbak. Yang asistennya udah Mbok lah gitu. Mbok. Terus dan dia akhirnya makan. Ya bodo amat lah dengan yang tadi. Ya mungkin itu halusinasi, katanya John. Nah, selepas itu dia itu tidur, John. Si Mbak itu tidur. Dan dia kaget. Dia mikir, katanya, apa jangan-jangan yang menjawab salamku tadi itu bukan Mbak?
Bukan Mbok. Kan Mbok kan tertidur pulas tadi katanya John. Iya. Jam 4 sore si Mbok itu pamit karena pekerjaannya sudah selesai John, sudah selesai. Pamit pulang. Dan pas posisinya si Mbak itu sendirian. Iya. Di sana sendirian di rumah itu. Dan semua anggota keluarga di rumah itu dia itu belum pulang John, nggak ada di rumah. Posisinya dia itu sendirian. Iya. Nah kan ya malam itu malam Jumat John, sama kayak gini John. Terus dan posisinya malam itu malam Jumat. Dan dia melanjutin belajar dan ya lalu ke dapur katanya John, ngambil air minum. Dia itu denger John, suara bel rumah berbunyi katanya. Dan dia mengintip John dari jendela karena dia pikir itu anak komplek yang iseng karena bunyiin bel itu. Iya, kanak-kanak ini John. Iya. Terus dan sontak dia tuh kembali ke kamar karena mungkin paling anak-anak kecil lah gitu katanya. Iseng. Orang iseng gitu ya. Pas pukul 9 malam dia lupa John, nggak sholat isya. Oh iya. Terus dan dia sholat setelah dia merasa ada seseorang di belakang dia katanya John. Kemudian belnya berbunyi lagi John, bel rumahnya John bunyi lagi. Ntar posisinya jam 9 tuh. Gak mungkin anak kecil iseng. Jam 9 John. Iya. Anak kecil mana mungkin lewat John. Bapak kau anak kecil. Terus mungkin tetangga yang lagi iseng. Ya positive thinking aja. Dan dia sholat katanya John. Nah. Ya terus dia sudah sholat ya John. Dia itu ngambil cemilan lah John di dapur John katanya John. Dan tiba-tiba di belakang dia ada sosok besar berbulu John. Duh, kok merinding John. Enggak tahu sosoknya. Ya. Dia kaget John. Dan langsung menjatuhkan cemilannya. Dan langsung lari dia ke kamar John. Posisinya John. Ya bayangkan John ngelihat jam 9. Iya, jam 9. Malam Jumat lagi. Sendirian John. Malam Jumat. Oke. Terus dan di ruang tamunya itu John ada sosok yang mirip kok merinding John. Yang mirip? Ada sosok yang mirip dia John. Dia ngelihat dia. Maksudnya si Mbak ngelihat Mbak. Nggak parah amat tuh. Dia dan si sosok itu tersenyum John. Tersenyum sambil melambaikan tangan John. Sontak John, kaget John. Iya. Langsung lari John keluar. Langsung lari keluar. Terus? Dan seketika dia buka gerbang, dia lihat ada nenek-nenek yang bunyiin bel John. Aduh, 3 sosok John. Triple kill John. Dan dia lihat sorot lampu mobil di arah selatan. Lalu nenek-nenek itu langsung hilang. Oh, iya. Saya langsung keluar dan menunggu anggota keluarga rumah itu datang. Ya, sekian ceritanya. Sekian dari kita. Sekian pengalaman kita hari ini. Ya, pengalaman yang bisa kita ambil ya. Kalau kita dimanapun lah kita berada, entah itu di rumah, di kosan, dimanapun. Ya kalau kalian yang muslim coba ngaji dulu lah ya John. Iya. Di ngajiin terus ya jangan pernah takut sama hantu. Pokoknya jangan lupa berdoa terus lah sama yang maha kuasa lah. Iya. Itu ya jangan lupa permisi ya. Itu penting John. Yang penting John jangan lupa like, comment, and share and subscribe. Ya.